Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini, podcast kali ini cukup spesial juga nih, tidak kalah dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang saya masih di Vihara Dharma Ramsi di Cibadak Kota Bandung, yang pastinya masih berbicara tentang menyambut perayaan Hari Raya Imlek tahun 2024 ini. Tapi penasaran kita akan bahas apa kali ini? Langsung saja kita perkenalkan narasumbernya dulu nih. Halo, selamat pagi. Bapak Ibu Koko Cici ya? Iya. Atau aku Amo ya, baik. Mungkin bisa disapa dulu wargi Bandungnya, mungkin dari Cici dulu silahkan. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Shelin Yunike, tapi biasanya dipanggil Shelin Lee. Sekarang umurnya 28 tahun. 8 tahun. Barangkali kegiatannya sekarang lagi sibuk apa? Boleh? Untuk sehari-hari ini sih lebih banyak untuk ngembangin bisnis aja. Wow, keren, baik. Oke, dilanjut. Ini ada Mami Ian juga ya di sini sebagai pendamping aku Amoy Kota Bandung pastinya. Iya, halo. Baik. Silakan Bapak dilanjut. Ya, saya dengan Dedi Kurniadi. Di sini saya sebagai Ketua Panitia Ako Amoy Bandung. Dan di sebelah saya. Silakan. Halo, saya Luke. Saya perwakilan Ako Bandung. Akoh Bandung ya, baik. Berarti yang ada di sini ini Akoh dan Amoy ini pemenangnya pada saat itu atau bagaimana? Ya, Pemenang. Pemenangnya ya? Wow, luar biasa. Oke, Kokoh nih berbicara Akoh Amoy. Mungkin sedikit juga ya orang-orang yang tahu seputar Akoh Amoy, mungkin belum semua orang tahu ini ajang apa sih atau bagaimana, masih bingung juga mungkin. Nah itu Akoh Amoy sendiri itu apa sih? Dan mengenai event HK juga nih, event HK di Akoh Amoy itu dari level kota, nasional sampai internasionalnya, bisa boleh minta dijelaskan kepada warga Bandung? boleh. Silakan. Jadi saya jelasin dulu mungkin dari HK-nya ya. Ya, silakan. Kalau HK itu salah satu suku dari warga Tionghoa. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu seperti Jawa, Sunda. Nah, sedangkan HK sendiri itu salah satu suku dari Tionghoa, dari China-nya. Di HK sendiri di Indonesia ini ada di 55 kota. Jadi cukup besar gitu untuk sub-suku ini. Nah, kami itu mau membangkitkan anak-anak mudanya. Jadi kan kita butuh satu ajang untuk si anak muda ini agar mereka bisa mengeluarkan bakat mereka gitu masing-masing. Nah, kita berpikirlah untuk membuat satu ajang ini berupa acara Ako Amoy ini. Nah, tiap-tiap daerah yang memang sudah bisa mengikuti ini nanti kita kumpulkan di acara nasional. Lalu pemenang dari acara nasional ini khusus untuk Amoy-nya saja akan kami kirim ke China langsung. Ke China ya, langsung. Gitu. Berarti dari nasional langsung ke internasional. Ya, betul. Oke. Dan saya sedikit penasaran juga sebenarnya kok. Itu perbedaan Akoh Amoy dan Koko Cici itu apa bedanya? Nah, kalau untuk Koko Cici memang jangkauannya lebih luas ya, karena Koko Cici itu warga Tionghoa atau pesertanya bisa warga Indonesia juga secara umum. Nah, untuk Ako Amoy itu kita memang mengutamakan budaya HK-nya sendiri. Budaya HK-nya, Tionghoa-nya itu ya? Iya. Baik. Nah, berarti Ako Amoy ini mulainya sejak kapan? Untuk mulai pertamanya itu di tahun 2016. Memang kita masih baru sih. Dan yang keduanya kita adakan di tahun 2017 dan 18. 17-18. Ya. Lalu mungkin karena pandemi ya. Iya, betul. Ya, jadi rencananya agak pause dulu. Ya. Rencananya kemungkinan di tahun depan di 2025 kita mau mengadakan yang ketiga. 2025. Baik. Jadi dalam rentang tahun berapa itu eventnya terselenggara? Seharusnya kalau keadaan normal sih 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali ya normalnya ya. Baik. Berarti memang jelas ya perbedaan dengan Koko Cici juga. Dan mungkin kalau Koko Cici juga itu diselenggarakannya per tiap tahun ya?
Koko Cici tiap tahun Ya, ya. sama Ya. seperti mungkin kalau di Jawa Barat Mojang Jajaka, Iya, iya. seperti itu Mojang Iya. Jajaka itu sama saja berarti perpejenan gitu ya. Iya. Baik. Tapi untuk Aku Amo ini lebih spesifik ya. Iya. Iya, Spesifik. Oke. Baik. Nah, sejauh ini cabang HK sendiri mungkin di Indonesia itu ada berapa kok? Selama ini cabang HK sih ada 55 kota ya gitu. Wow, 55 Jadi memang ya. tersebar se-Indonesia untuk HK sendiri. Ya, makanya kita juga cukup memiliki masa lah untuk Iya. mengadakan pageant ini gitu. Baik, baik, baik. Berarti kalau untuk setiap daerahnya itu hanya bisa dibilang apa ya, paguyuban mungkin ya, jadi satu paguyuban seperti Iya, itu iya, perkumpulan, ya, mengadakannya. betul, ya. Iya, baik. Itu kalau di Kota Bandung di mana kok? Kalau Bandung sih kita pusatnya di Mekarwangi. Di Mekarwangi. Ada namanya Yayasan Harapan Kasih. Ya, itu iya. pusat orang-orang HK di Bandung. Di Bandung ya, berarti terlangsungnya kompetisinya juga di sana. Iya, betul. Seperti mungkin kalau sebelum ada grand final ada karantina atau mungkin ada pelatihannya di sana. Ada. Waktu itu yang lalu kita karantinanya sekitar 2 bulan ya, Selin. 1 bulan. Satu bulan tiap 2 minggu. hari, Oh ya. iya. 1 bulan tiap minggu ada pelatihan untuk mereka. Gitu. Baik, baik. Keren juga ya. Baik. Nah, selanjutnya nih kok, sejauh ini udah berapa kali event ini terselenggara? Kita baru untuk yang daerah 2 kali. Daerah 2 kali ya? Ya, kalau untuk nasional memang baru sekali sih. Oh, 2 kali juga. Oh, 2 kali. Soalnya Selin pemenang nasional juga. Wow, orang nasional. Berarti perwakilan Indonesia dong secara langsung? Iya, iya. Sama Oh enggak, oh, saya Ini perwakilan aku untuk Bandung perwakilan ya. aku. Berarti kalau kalau dikirimkan ke luar negeri itu satu pasang atau hanya satu individu? Untuk yang ke luar negeri karena ajangnya untuk Amoy aja, jadi Amoy memang aja. yang perempuannya aja. Perempuannya aja Ya. Dan ya, Selin. Selin ya. Ya. Iya. Mewakili Indonesia loh. Berarti tahun berapa itu? Ini tahun 2018. 2018 atau pada saat yang itu 2017-18 itu lalu dikirimkan ke Ke China, ke Meicho. China. Wow, berapa hari di sana? Nah, untuk di Meicho-nya sendiri itu 1 bulan. Cuman untuk karantina fullnya itu di 2 minggu. Jadi 2 minggu setiap hari berinteraksi sama peserta-peserta yang ada di Meicho sana. Gitu. Keren banget, wakil Indonesia loh. Terima kasih. Iya, berarti ya bisa dibilang memperkenalkan Indonesia juga ya. betul banget. Budaya Indonesia, Betul banget. termasuk Bhinneka Tunggal Ika nih, Indonesia Betul tuh banget. beragam agama, budaya. Wah, keren. Betul. Lalu bagaimana? Lebih prestasinya sendiri nih, mendapat kejuaraan kah atau bagaimana? Puji Tuhannya waktu tanding di Meicho itu Indonesia yaitu diwakilkan oleh saya berhasil mendapatkan juara ketiga. Keren juara ketiga ya. Nah, lalu bisa dibilang tuntutannya itu setelah mendapat juara dan mewakili Indonesia itu apa aja? Tuntutannya sebenarnya lebih ke personal juga ya. Jadi untuk memperlihatkan citra yang baik gitu ya, seperti apa sih apa orang HK di Indonesia gitu. Terus kalau misalnya ada acara-acara nih yang menyangkut ada pertemuan China dengan Indonesia, nah di situ saya juga bisa hadir dan bisa bertemu dengan mereka, jadi untuk menjalin silaturahmi juga Betul, gitu betul. antara kedua negara. Baik, berarti welcoming juga ya kalau mereka datang ke Indonesia itu. Betul. Yang terdepannya pasti Cici Selin ya. baik. Kalau Akoh tadi siapa? Luke. Akoh Luke nih. Kalau kegiatan Akoh Amo itu apa aja sih Kak? Pertama ya dari audisi. Udah gitu karantina kan. Terus bisa mempertunjukkan talent-talent dari tiap peserta. Ya, skill-skill bisa masing-masing. bisa saling kenal ya sesama area Bandung. Iya. Dan juga misalnya di event nasionalnya bisa kenal juga kan dari seluruh Indonesia nih. Betul. Nambah temen juga. Betul, gitu. ya. Kalau aku sendiri nih, kenapa sih tertarik pengen ikutan ajang ini atau event HK nih? Ya karena eventnya pertama kita bisa punya wawasan baru. Kedua pastinya. kita bisa belajar budaya-budaya HK itu seperti apa gitu kan. Betul. Dan terus yang ketiga ya kita punya koneksi baru lah untuk kehidupan kedepannya tuh kita kan butuh koneksi kan Betul, gitu. Seperti betul. itu sih. Buat memperluas jaringan juga Betul, ya, ya. yang pastinya. Baik, Koko, kalau ini kan lebih spesifik ya yang tadi dibilang itu ajang Akoh Amo ini. Kalau
di luar, mohon maaf, Chinese itu atau ras Sunda misalkan, itu boleh ikutan nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita terbuka untuk semua ras. Jadi yang penting sih memang kalau tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya Hakka, boleh kok ikutan aja. Budaya kita, budaya ini berarti boleh, berarti sama-sama untuk belajar juga ya, ibaratnya bentuk kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Nah, lalu berbicara prestasi nih di Ako Amoy khususnya Kota Bandung ini sudah ada prestasi apa aja nih? Nah, selain yang Kakak Selin yang sudah mewakili Indonesia ke China. Mungkin Selin yang jawab ini kayaknya. Mungkin kalau ke prestasi sih dari Ako Amoy Bandung sendiri ya, itu tuh saya sebagai perwakilan Amoy kan di nasional itu juara 1. Kita juga ada nih perwakilan Ako dari Kota Bandung, itu tuh dapat juara 2 di nasionalnya gitu. Jadi dari Kota Bandung, cuman dari Kota Bandung loh yang Ako Amoy-nya itu bisa berhasil mendapatkan juara 3 besar gitu. Baik. Berarti kembali lagi kepada kegiatannya pun karena lama juga ya, berbulan-bulan ya, mungkin 1 bulan lebih, ada 2 bulan. Untuk karantina di regionalnya sendiri itu 1 bulan sih. 1 bulan ya. Tapi untuk nasionalnya sendiri kita karantina full 5 hari. 5 hari ya, dan pastinya ada kriteria-kriteria tertentu juga ya. Baik. Nah, selanjutnya mungkin ini untuk Koko nih. Koko, nilai budaya Hakka yang bisa sama-sama kita pelajari itu apa? Budaya Hakka sih banyak ya gitu. Cuman yang terutama sih memang kita harus menghormati leluhur, menghormati orang tua. Itu ajaran kita yang terutama sih gitu. Ya, kalau yang lainnya sih banyak sih budaya-budaya Hakka yang mungkin ada Hakka spirit ya. Hakka spirit bagian Selin. Kalau dibilang sih orang Hakka ya terutama mereka tuh punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Itu bilangnya Hakka spirit. Hakka spirit. Sebelumnya tadi udah disampaikan itu ada menghormati leluhur salah satunya. Terus yang mau kita kayak junjung kan gitu ya, atau memang nilai-nilai yang selama ini saya anut juga gitu. Orang-orang Hakka atau di Hakka spirit ini tuh menjunjung tinggi kerja keras, tekun, ulet, terus kekeluargaan, rukun dengan tetangga dan keluarga. Nah itu memang nilai-nilai yang memang dianut dan harus dijunjung tinggi ya, yang pastinya. Baik, barangkali dari aku mau menambahkan. Udah sih ya pokoknya intinya di budaya Hakka tuh ya otomatis harus kerja keras karena kan semuanya bisa sukses berawal dari kerja keras itu sendiri. Betul, pastinya ya. Dilihat nih misalkan wargi Bandung yang ingin mengikuti ajang Ako Amoy ini, itu bagaimana kok? Tahu informasinya dari mana, atau mungkin sosmednya barangkali? Ya, kita juga ada sih Instagramnya. Mungkin buat wargi Bandung yang mau lihat-lihat dulu nih gitu. Bisa lihat di Hakka Ako Amoy Bandung. Hakka Ako Amoy Bandung ya, itu Instagram kami ya. Baik. Selain Instagram barangkali ada? Di YouTube juga ada beberapa kegiatan kami sih. Ako Amoy Kota Bandung ya, searchingnya. Iya. Baik. Iya. Nah, dalam waktu terdekat ini nih kok, apakah Ako Amoy akan diselenggarakan dan itu bagaimana perencanaannya? Rencananya sih kita akan mengadakannya di tahun 2025. 25 itu ya, betul. Ya, mungkin untuk info pendaftarannya ya follow aja di Instagram. Betul. Jadi nanti ada info-infonya, ada tertera di Instagramnya. Jadi kepoin aja ya wargi Bandung yang pengen ikutan, yang pengen join, yang pengen belajar juga nih budaya Hakka gitu, jadi bisa nih ikut. Ternyata tadi juga saya penasaran, ini boleh nggak ya kalau yang lain ikutan, ternyata bisa loh gitu. Jadi betul, jadi misalkan perempuan-perempuan Sunda nih bukan hanya bisa ikut di Mojang Jajaka aja, tapi di Hakka juga ternyata bisa. Betul. Karena kan seru juga ya belajar dan eksplor budaya baru yang belum kita kenal gitu. Dan bisa ketemu sama teman-teman baru juga, itu seru banget sih pasti. Betul itu sih yang bikin interestnya itu sih yang bikin pengen belajarnya. Betul. Budaya Hakka. Nah,
ini kan kita menyambut Imlek nih tahun 2024. Itu dari Akoh Amoy apakah ada kegiatan atau mungkin ada sosialisasi atau barangkali apa? Biasanya sih tiap tahun kita Imlek memang mengadakan kumpul-kumpul silaturahmi sih gitu. Jadi Akoh Amoy ini bakal ya ikut terus membantu lah di acara itu. Turut membantu juga mungkin seperti apa yang membantu ke vihara-vihara gitu ya, lebih ke kemanusiaan. Mungkin lebih ke acara perkumpulannya aja ya. Perkumpulannya. Nanti kan di sana kan kita suka ada makan-makan bersama gitu. Nanti kita bisa turut andil di situ gitu. Saling membantu. Iya. Terus bantu-bantu II mungkin yang suka yang masak gitu. Iya. Soalnya kita juga tergabung sama komunitas hakanya juga kan. Jadi dari yang tua, dari yang muda itu ada komunitasnya juga. Iya, betul. Jadi kita tuh saling berkumpul dan saling menjalin silaturahmi di situ juga di perayaan-perayaan seperti itu. Wah, seru. Iya. Nah, itu berbicara komunitas hakanya sendiri. Itu tempatnya sama masih yang di Mekarwangi. Masih yang di Mekarwangi. Di Mekarwangi juga ya. Kita kumpulnya di situ biasanya. Baik. Terus ada sampai yang muda sampai yang tua juga Iya, betul. katanya. Ya, sampai anak-anak kecil sampai yang terakhir masih ada yang umur 101 kalau nggak salah. Yang saya bilang. Iya. Wah, luar biasa. Berarti itu dari kapan kalau komunitasnya sendiri? HK Bandung itu berdiri dari tahun 2000 ya. Kalau Tahun 2000 ya. 2000-an ya. Ya, 2000. Jadi kan mungkin pada tahun 2000 itu belum ada sosmed atau media sosial apapun. Mungkin dulu tersebarnya melalui mulut ke mulut Iya, barangkali ya. betul ya. Mulut ke Iya. mulut. Itu hanya apakah ada yang di luar Bandung atau hanya di kota Bandung saja? Banyak yang di luar Bandung. Ya. Hampir di seluruh kota besar ada sih Kota besar perkumpulannya. ya, Iya. komunitasnya ada Iya, ya. betul. Baik. Seru sekali ya. Jadi bisa belajar bareng yang pastinya nih di sini. Baik, Koko mungkin ini terakhir atau mungkin dari Akoh atau dari Cici juga nanti ya boleh disampaikan ajakan kepada warga Bandung nih, barangkali ada yang mau ikut atau join ajang HK ini atau komunitasnya HK barangkali. Iya. Itu bagaimana? Silakan kok. Dari Luka aja deh Silakan kayaknya. dari Akoh dulu. Buat muda-mudi Bandung ataupun yang berdomisili di Bandung, jika tertarik akan budaya Hakka dan Tionghoa, bisa join di event kita selanjutnya di tahun 2025. 2025, baik. Berarti infonya masih di Instagram ya, sejauh ini. Baik. Dari Koko barangkali mau menambahkan? Mungkin dari Sialin. Oh, dari saya silakan. Dan buat muda-mudi kota Bandung nih yang mau meningkatkan karakternya, self development atau bisa belajar public speaking, pokoknya kalian bisa join nanti di ajang HK Akoh Amoy Bandung, karena bukan cuma belajar budaya HK, tapi kalian di sini juga diasah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di segala aspek. Wow, keren. Iya. Dan yang pastinya kalau pengen mengikutin Cici Salin ini mewakili Indonesia ini di China atau di negeri manapun bisa join juga ya. Betul, bisa join juga event HK ini. Baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Iya, sudah menyempatkan waktunya kembali nih buat Diskominfo Kota Bandung. Mungkin nanti semoga acara-acaranya mungkin perencanaannya dari sekarang ya, kan nanti eventnya tahun 2025. Betul. Berarti prosesnya dari sekarang juga mulai persiapan open recruitment apa yang namanya ya gitu. Jadi semoga lancar semuanya dan yang pastinya selalu menebarkan kebaikan. Baik, iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.